Kita nyari dukun santet, benar-benar dukun santet itu susahnya bukan main. Walaupun ada tapi susah, karena nggak ada yang namanya orang ahli santet yang memploklamirkan gue tukang santet nih. Nggak mungkin, habis diarak masa. Saya suruh bongkar, isinya tanah kuburan, kayak bangkai binatang ayam atau bebek gitu. Cuma dia tuh kepalanya gede, jadi kita nggak ngerti itu apa. Jagat sosial media dihebohkan dengan ditemukannya kain mori atau kain kafan yang sudah dibentuk menyerupai pocong terkubur di halaman rumah artis Indadari. Di dalamnya ditemukan tanah kuburan serta serpihan tulang. Ciri-ciri ini memang sangat identik dengan santet. Lalu, apa yang membuat Indadari dikirimi guna-guna? Seperti apa Ki Pranalewu menanggapi pengakuan Indadari yang terkena gangguan mistis? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Teror horor serta penemuan kain putih serupa kafan lengkap dengan pocongan dan tanah kuburan memang bukan hal pertama dialami Indadari. Ia sudah sangat sering merasakan ada yang tidak logis terjadi di sekitarnya. Sebelum menemukan kain kafan di sudut rumah, Indadari juga pernah menemukan 2 paku karatan. Ia tahu ada orang lain yang berusaha membuatnya celaka bahkan mati karena ditemukan tanah kuburan bersama penemuan kain kafan. Lalu, seperti apa Ki Pranalewu melihat peristiwa ganjil yang dialami Indadari? Tapi tadi saya sempat ngelihat itu masih ada bagian-bagian yang putih, berarti itu belum lama entah dikubur entah dikirim, yang jelas itu belum lama itu dikuburnya. Mungkin kalau dihubungkan dengan sakitnya, bisa aja sakitnya itu sudah lama, rasa ketakutannya ditebar itu sudah lama, namun prasarananya baru ditambah, bisa aja. Sebelum di situ ada lagi ketemu paku 2, ada paku teh gitu kata Retno yang ada sahabat aku yang bantuin, paku 2, paku karatan. Terus nggak lama coba pak di situ pokoknya, karena di situ saya udah nggak karu-karuan rasanya. Terus saya dibongkar, ketemu si Pak Suti, mbak gitu kan sama Mama Retno, apa pak saya udah gitu kan, saya cuma di pinggirnya apa pak ditarik, dibongkar ya bentuknya kayak segini ya. Di sini apa sih Mbak? Bentuknya kayak pocongan ya, kayak pocongan, kain kafan dan itu masih bersih, maksudnya sebagian pinggirnya itu masih bersih kayak kain kafan baru ditanam gitu. Terus videonya kan ada ya, terus itu memang diikatnya di kepala, tengah sama kaki, jadi bener-bener niat kayak mocong gitu deh ya. Terus saya suruh bongkar, isinya tanah kuburan. Kenapa saya tahu tanah kuburan? Pengalaman ya, karena kan Bang Sira sihir kematian. Jadi tanah kuburan kan biar mati, kuburan kan biar dikubur biar mati. Terus ada bangkai tulang belulang gitu di situ, kayak bangkai binatang ayam atau bebek gitu. Cuma dia tuh kepalanya gede, jadi kita juga nggak ngerti itu apa. Indadari tidak paham
apa yang membuat dirinya dikirimi benda-benda mistik yang mengerikan. Ia berusaha introspeksi diri karena teror gaib bukan sekali atau 2 kali dialami, melainkan sudah kerap terjadi. Hingga puncaknya ditemukan kain mori yang sudah dibentuk menyerupai pocong ditanam di salah satu sudut rumahnya. Allah alam mungkin saya pernah menyakiti hati seseorang, pernah bikin kecewa, atau mungkin ada hal-hal yang orang itu hasad mungkin ya gitu, tidak senang melihat nikmat pada orang lain gitu. Ya kembali lagi ke agama. Karena hanya dengan agama kita mampu menyaring ketakutan yang sudah disebar sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Seperti halnya mungkin kiriman-kiriman seperti itu. Penemuan kain mori atau kain kafan di sudut rumah Indadari sesungguhnya bukan sekali terjadi, sebab benda mistik lain pernah ditemukan. Tapi benarkah kain mori identik dengan ilmu santet? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Secara khusus, Indadari menunjukkan tempat ditemukan kain mori yang dibentuk serupa pocong dan ditanam di salah satu sudut rumahnya. Banyak yang misterius ia lihat dari kain mori yang masih terlihat bersih itu karena ada bekas dilubangi. Anehnya, lubang-lubang di dalam kain kafan itu berada di tempat tubuhnya mengalami sakit luar biasa. Model lagi lewat. Jadi di sini nih. Di sini nih, Mbak. Itu kan ada ituannya bekas galian. Nah di sini. Bekas galian. Alhamdulillah pas digali, Pak Sayuti driver saya mbak gitu bilang Retno, kan saya di sini ya, karena saya reaksi banget waktu itu tangannya nggak berhenti gerak, terus kayak saya tuh kayak disetrum gitu terus akhirnya sama Retno sama Pak Sayuti ditarik, dan pas kecebut ke semua saya juga kaget, bentuknya kayak pocongan ya, kayak pocongan, dan memang niat banget, rapih banget, jadi diikat kepala, tengah sama kaki. Oh ya rapi. Dan ada bolong-bolongnya loh, ada bolong-bolong, jadi kayak niatnya polkadot kali ya, karena kan identik sama saya kan polkadot ya. Jadi ada bagian mata tuh dibolongin, terus ini dibolongin gitu. Ya kalau mau dipikir pakai ini bagian-bagian dibolongin adalah bagian-bagian yang saya sering sakit. Jadi di mata, terus di perut, terus di kaki. Jadi di bagian-bagian yang memang saya sering sakit. Kain mori atau biasa juga disebut dengan kain kafan sangat identik dengan ilmu gaib. Ki Pranalevu melihat inilah alat santet yang paling umum dijumpai. Jadi bisa disimpulkan jika benar yang ditemukan di sudut rumah Indadari adalah kain mori, memang ada yang hendak berbuat tidak baik kepadanya. Kalau hubungannya dengan kain mori, terus tiba-tiba ada sesuatu di dalamnya, mungkin berupa serpian beling, terus tulang, atau sarana lain, yaitu bisa disimpulkan bahwa ada orang yang tidak suka. Bisa dibilang ya guna-guna. Yang jelas ini lebih ke psikis ya. Pada saat orang takut, otomatis semuanya menjadi dominan. Bisa dari usaha, bisa dari karir, bisa dari keluarga. Penemuan kain mori atau kain kafan yang dibentuk serupa pocongan memang menjadi ciri upaya guna-guna. Sejak era lama, kain mori memang identik dengan santet.
tapi sesungguhnya bisa saja tidak ada hubungannya dengan santet, melainkan seolah-olah santet yang dikirim sekedar untuk menakut-nakuti. Tujuannya untuk membuat cemas, takut, dan sakit oleh tekanan psikologi. Itu sebagai bagian dari sarana dan prasarana yang memang mungkin sudah ada dari turun-temurun. Itu sebuah sarana yang memang dilakukan untuk membuat orang menjadi was-was, takut, cemas, sehingga tidak mampu mengontrol dirinya hingga menuju apes. Bisa dikubur, bisa juga dikirim. Karena tadi saya sempat ngelihat sepintas, yang jelas gini, kita juga harus menggunakan rasio ya, menggunakan logika ya. Kalau seandainya itu kain dikubur atau dikirim melalui gaib, terus konteksnya apalagi lagi musim hujan seperti ini, nah lebih dari 24 jam akan rata. Maksudnya ratanya gini, kecampur dengan kotoran dari saripati tanah, sehingga coklat seperti tanah semuanya. Tapi tadi saya sempat ngelihat itu masih ada bagian-bagian yang putih, berarti itu belum lama, entah dikubur entah dikirim, yang jelas itu belum lama itu dikuburnya. Penemuan pocong di rumah Indadari memang bisa saja disebut sebagai upaya guna-guna. Tapi mengapa tidak semudah itu menyimpulkan sesuatu sebagai santet? Lantas, benarkah mencari dukun santet yang sesungguhnya tidaklah mudah? Lalu mengapa banyak artis yang mengaku terkena guna-guna? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Santet memang bisa bekerja dengan sangat jahat. Sasarannya siapa saja, tidak peduli orang penting, populer, atau selebriti. Dan bagai sebuah fenomena baru, kini banyak artis yang mengaku terkena guna-guna. Mereka mengungkap peristiwa-peristiwa mistik yang dialami, meski tidak semuanya bisa ditelusuri kebenarannya. Mereka yang bergelut di dunia spiritual juga tidak terlalu yakin jika banyak selebriti yang terjerat santet. Kalau ditanya kenapa artis-artis saat ini lagi banyak kena santet, saya sendiri nggak paham ya, saya sendiri nggak tahu ya. Yang jelas sihir itu ada. Tapi kembalikan lagi, justru hal seperti ini kadang suka dibesar-besarkan sama orang yang gak bertanggung jawab, sehingga menjadi satu berita dan konsumsi berita. Padahal kita sendiri belum tahu, kecuali saya melihat secara langsung. Di era modern, santet menjadi semacam anekdot yang sulit dicerna, sakit yang sulit sembuh, atau fenomena aneh sering dengan mudah dituduh sebagai perbuatan dukun santet. Peristiwa ganjil dan misterius juga akan sangat cepat disimpulkan sebagai sesuatu yang metafisika. Padahal mereka yang mengaku terkena guna-guna semestinya introspeksi diri, membaca ulang sikap serta cara hidupnya, sehingga menemukan jejak santet sejak dari awal. Ya kalau misalkan kita sakit dikit tiba-tiba dikaitkan dengan dunia metafisik, kena sihir, kena santet, kena guna-guna.
Padahal kan nggak semuanya orang sakit itu karena guna-guna. Nah harusnya kita bertanya, kenapa kita kena guna-guna? Introspeksi diri kita sendiri. Santet sejatinya amat misterius karena beredar di wilayah yang sangat rahasia, gelap, dan tak terlacak. Selama ini yang banyak beredar tidak lebih dari sekedar legenda yang berasal dari cerita fiktif. Sebab dukun santet juga bekerja dengan sangat sinengker, senyap, serta tanpa kata. Sehingga untuk mencari dukun santet menurut Ki Pranalewu juga tidaklah mudah. Toh sekarang kita nyari dukun santet, benar-benar dukun santet itu susahnya bukan main. Walaupun ada tapi susah. Karena nggak ada yang namanya orang ahli santet yang memploklamirkan gue tukang santet nih. Nggak mungkin, habis diarak masa. Nggak bisa hanya cuma sekedar katanya. Semua kan butuh pembuktian. Kalau cuma sekedar katanya ya semua orang juga bisa ngaku-ngaku kan. Santet memang menjadi momok paling menakutkan bahkan sejak lampau. Inilah ilmu hitam yang paling populer untuk menyakiti orang lain. Dan di era milenium ini, santet, teluh atau guna-guna rupanya tak mampu ditenggelamkan oleh teknologi. Meski sudah sangat langka, ilmu ini masih menyisakan kedikdayaan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.